Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak jemu-jemunya kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk selalu merenungkan makna dari kehidupan iman kita. Dan hari ini Yesus menyapa kita, dan Yesus mau melihat seberapa dalamnya keyakinan atau iman kita kepada Allah. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 17 ayat 14-20. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayang dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar sesuatu yang sangat luar biasa hari ini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini akan menjadi lebih mudah, lebih gampang kalau kita mempunyai Tuhan Yesus, atau kalau kita mempunyai Allah. Persoalan apapun, kalau kita mempunyai Tuhan, Yesus mengatakan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau bisa memindahkan gunung dari sini ke sana. Luar biasa. Ini satu ungkapan yang mungkin kalau kita lihat sangat sederhana. Tetapi Yesus memberikan satu pengertian yang mendalam. Pengertian yang mendalam. Duk in altum. Masuklah terus ke dalam. Bahwa Yesus ingin kita memasuki satu kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Yaitu kehidupan bersama Allah. Maka peristiwa hari ini sesungguhnya adalah peristiwa yang mau mengisahkan bahwa orang yang punya iman, orang yang benar-benar percaya, itu selalu mengalami kebahagiaan. Tetapi ketika orang sudah mulai ragu, bimbang, tidak percaya, maka kekuasaan iblis, roh jahat itu akan menguasai seseorang. Tetapi ketika orang yakin dengan Tuhan, kekuatan-kekuatan dunia yang menghancurkan, kekuatan iblis yang mau datang menggerogoti kehidupan seorang beriman, itu tidak akan mampu.
Dia tidak bisa menembusi kedalaman jiwa, pikiran, hati seseorang. Karena apa? Seseorang telah dibentengi oleh satu kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Karena dia yakin. Maka jangan kaget kalau ada orang yang selalu mengeluh. Bahkan kadang selalu menyalahkan Tuhan ketika ia mengalami persoalan. Itu bukan karena Tuhan tidak memberikan jawaban. Itu bukan karena Tuhan tidak mempunyai rencana bagi hidupnya. Itu bukan karena Tuhan tidak memberikan harapan baginya. Tetapi ia sendiri yang tidak mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan melaksanakan apa yang kehendak. Ia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Bahkan ia tidak yakin bahwa Tuhan mampu untuk membuat masalah hidupnya menjadi lebih baik. Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini dalam kisah menyembuhkan seseorang yang menderita sakit ayan, mau mengingatkan kita. Pertama, percaya adalah satu harapan yang menyelamatkan. Yang kedua, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan apapun di dunia ini tidak bisa menguasai Allah. Kekuasaan mutlak hanya dalam diri Allah. Maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Yesus hadir mau menunjukkan kepada kita bahwa ia datang ke dunia ini, ia tidak ingin meninggalkan siapapun. Ia ingin semua orang bahagia. Maka kebahagiaan itu dinyatakan oleh Yesus hari ini dengan penyembuhan. Maka ketika kita sakit, ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami keraguan, kebimbangan, kecemasan, datang kepada Yesus. Ia selalu berkata, jangan takut, inilah aku. Jangan cemas, percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku. Ia selalu mengatakan, ia selalu dan selalu mengingatkan kita dengan janji-janji yang pasti. Tapi kadang-kadang kita tidak yakin dan tidak pasti dengan apa yang Yesus janjikan. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita untuk menguatkan iman kita selalu. Makanya untuk mengingat ini, rajin-rajinlah baca kitab suci. Rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan. Rajin-rajinlah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kehidupan berkomunitas, kehidupan gereja kita. Jangan masa bodoh, jangan cuek. Maka Yesus mengatakan dalam Injil sebelum ini, kalau kamu memiliki seluruh dunia ini tetapi kamu kehilangan nyawamu, apa artinya? Banyak orang hanya mengejar harta di dunia ini pagi sampai malam. Doa saja dia lupa, apalagi mau baca kitab suci. Tetapi kalau di depan HP orang bisa berjam-jam. Tapi di depan kitab suci baru 30 detik sudah mengantuk dan tidur. Ini lucu. Mengaku diri sebagai orang beragama, mengaku diri sebagai orang beriman. Tapi kalau baca kitab suci 30 detik sudah mengantuk. Kalau buka HP satu hari mata menyala-nyala, mata tidak pernah buta. Tapi kalau buka kitab suci semua orang jadi buta. Hati-hati. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Tuhan ingin menyapa kita. Lewat tangan-tangan, lewat orang-orang yang senantiasa ingin selalu. Siapapun dia. Mungkin sahabat teman kerja kita. Mungkin anggota keluarga kita. Mungkin sahabat kita. Mungkin orang asing yang mungkin lewat dan datang menyapa kita. Tuhan selalu mengutus orang-orang yang terbaik untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita selalu dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia sebagai kekuatan hidup kita. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.